Islam itu berdoa bukan tunjukkan dirimu ya Allah, enggak. Ya Allah, tunjukkanlah kuasamu untuk saya, berikan saya, ridhoi saya bisa khusyuk. Nah, coba kalau kalian ini, saya pernah ngalamin loh, saya pernah ngalamin. Waktu dulu ya, saya mengalami itu pada saat saya berdoa. Oh Yesus gitu. Saya bayangkan ketampanannya karena saya punya fotonya di rumah. Saya bayangkan ketampanannya. Kalau saya membayangkan ketampanan Tuhan saya, berarti otak saya udah lari. Ya kan? Otak saya udah lari. Kalau saya membayangkan betapa tampannya kok Tuhan. Orang Kristen banyak loh berdoa seperti itu. Serius dia, betapa tampannya kok Tuhan, betapa indah wajahmu dipandang Tuhan katanya. Itu kan nggak boleh seperti itu. Kalau saya yang bayangkan, indah dari atas ke bawah, kan nggak mungkin kan? Itu namanya menghina Tuhan ya dalam berdoa. John Peter, bukannya udah innalillahi ya? Kayak Leonardo. John Peter. Shalom Bu. Iya. Ini bukan John Peter yang udah innalillahi ya, udah mati bukan ya? Emang ada Bu? Yang John Peter innalillahi di mana ya Bu? Oh, John Peter yang lain. Oke. Protestan apa? Ya, Kristen ya Pak ya? Iya Bu, salam, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Pak, di dalam itu temanya lembu tai Tuhan Oten. Nah, yaitu di mana di Keluaran 29 nomor 14 dikatakan bahwa tai sapi adalah korban penghapus dosa. Sementara di dalam perjanjian baru Tuhan Anda menghapus dosa. Ini yang betul yang mana? Apakah Anda setuju Tuhan Anda setara dengan tai sapi? Saya mau bahas lari, bukan tema itu ya Bu. Terus kita bahas apa? Saya mau bahas begini Bu. Ibu bilang tadi kan penggambaran Tuhan Yesus ya. Ibu menggambarkan Yesus, menggambarkan Allah, SWT ya. Seperti nggak bisa digambarkan Allah Bang. Nggak bisa digambarkan Allah Pak. Oke. Saya mau komen begini Bu. Saya lihat juga Ibu sepertinya dari awalnya Kristen. Dari tadi. Iya, dari tadi sih Pak. Oke. Nah, saya mau bilang begini. Perlu Ibu tahu bahwa sesungguhnya adalah Rab Makkah, Rab Gua Hira, atau Rab Gurun Pasir itu bukan Allah Israel, Ishak, dan Yakub. Jadi sama hanya bilang garis kawat. Jadi begini Bu, kita garis bawahi dulu, siapa pemilik surga adalah yaitu Elohim, Yehova atau Yahweh. Kita ambil ke atas saja Bu. Jadi saya nggak mau bahas yang lain. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa Allah SWT, Rab Gua Hira atau Jin Gua Hira, atau di mana datanya Allah Jin Gua Hira? Di mana datanya Pak John bahwa Allah Jin Gua Hira itu di mana? sewaktu Kalau saya katakan Anda penyembah kelamin, ya benar Anda penyembah kelamin. Nah, jangan menguja di sini. Di mana datanya Allah itu Jin Gua Hira? Di mana datanya Allah? Anda udah tua, tapi Anda tidak tahu dan mau memuja. Anda memuja gimbal aja, karena nggak ada itu udah nggak diskusi dia, gimbal aja iya. Terus. Penyembah kelamin. Nah, terus. Nih, penyembah kelamin dengerin ya Pak John, penyembah kelamin. Anda mengatakan bahwa Tuhan yang ada di surga adalah Yahweh. Berarti yang punya kelamin ini nggak Tuhan kan? Berarti Yesus nggak Tuhan kan? Nggak kan? mau bilang Bu, Enggak, Yesus ini nggak Tuhan kan? Anda mengatakan tadi Yahweh adalah Tuhan yang pemilik surga. Berarti yang punya kelamin ini nggak Tuhan kan? Nggak kan? Yesus nggak Tuhan kan? Israel. Yesus ini Tuhan atau bukan? Saya tidak membahas Yesusnya Bu. Yesus Tuhan atau bukan? Penyembah kelamin. Yesus Tuhan atau bukan penyembah kelamin? Yesus Tuhan atau bukan penyembah kelamin? Jawab dulu. Yesus ini Tuhan atau bukan? Jawab. Yesus tuh. Anda malu. Anda malu. Anda penyembah
kelamin. Anda Saya malu. bilang tadi, Ternyata Tuhan Yesus kelamin memberkati. Tuhan Anda tidak ada manfaatnya. Anda malu. Malu. Apa manfaat kelamin Tuhanmu Saya itu sudah apa? bilang tadi, Tuhan Yesus memberkati. Apa manfaat kelamin Tuhanmu? Apa? Apa manfaatnya? A. Punya istri. B. Jadi 501. Muslim itu, C. Onani. Tuhannya itu Apa manfaat? Yesus 100% manusia, John, ya. Yesus 100% manusia. Kemanusiaannya itu punya kelamin. Nah, apa keajaiban kelaminnya itu apa? Anangin apa? Keajaiban kelaminnya apa? Apa kajian? Malu ya? Malu. Makanya jangan menghujat, Pak. Saya baik-baik loh. Betul. Tidak Loh, ada saksi di mana mata datanya kepala. Allah jin gua hiro? Di mana Jibril datanya Allah jin? berbicara dengan Saya Nabi bisa Muhammad. buktikan bahwa Tuhan Anda punya kelamin. Saya bisa buktikan. Adakah Jibril berfirman kepada Nabi Saya Muhammad? mana datanya? Gua Data aja. Saya bisa buktikan Tuhan Anda punya kelamin. Saya bisa buktikan. Di mana Saya datanya? juga bisa buktikan bahwa Makkah bukan Iya, di mana? Israel. Silakan. Mana datanya? Di mana? Silakan. Mana datanya? Tunggu. Ya. Bunda. 1 jam kemudian. 2 jam kemudian. 3 jam kemudian. 4 jam kemudian. 5 jam kemudian. 6 jam kemudian. 7 jam kemudian. 8 jam kemudian. Pantaslah Tuhan dia ini menyesal ciptakan manusia ya. Ya, di Kejadian 6 nomor 6 sampai 7, Tuhan mereka menyesal. Pantesan ya kan? Tuhannya menyesal menciptakan manusia. Orang manusia kayak gini. Udah tua, menghujat, sosokan. Coba lah itu John. Pak John Peter. Kau baca dulu Kejadian 6 nomor 6 sampai 7. Jelas dikatakan Tuhan kau menyesal ciptakan kau. Tuhan kau tuh mau membasmi kau dari muka bumi ini. Itulah sosok menghujat kau. Inilah kalau menuhankan orang gila kayak gini. Ini kalau punya Tuhan ini menuhankan yang punya kelamin, menuhankan orang gila kayak gini. Tuhan dia kan gila. Di Markus 3:21. Ayo. Tuhan dia punya kelamin, ditanya manfaatnya nggak bisa jawab. Ayo. Katanya Tuhan Maha Kuasa, punya keajaiban, bisa membangkitkan orang mati. Tapi kelaminnya nggak bisa dibangkitkan. Gimana ceritanya? Orang mati bisa dibangkitkan, tapi kelaminnya gini terus ya kan? Nggak bangkit-bangkit. Gimana, Pak John? Coba kau bayangkan Pak John. Aku peninggalnya kalau punya lakiku tuh Pak John, udah kuceraikan. Ya, kalau punya lakiku kayak gini terus, udah kuceraikan. Pergi aku ke pengadilan agama. Tapi sebelum kuceraikan, kau obatinlah dulu, ya kan? Ayolah Pak, kita berobat. Ya, Papa mau berobat di mana? Kita carilah Maerot lah gitunya ya. Kita kasihlah dulu obat, ya kan? Tapi kira-kira udah gak ini lagi, udah gak bermanfaat lagi, udah diobati juga, udahlah Pak, aku ceraikan lah kok Pak, daripada aku 2 Samuel 23 berselingkuh. ayat 3. 2 Samuel 23 ayat 3. PA. Pertanyaan saya, di mana datanya Allah itu jin? Di mana jin gua hiro? Di mana datanya? Itulah kok Pak. Inilah kalau akibat kau punya Tuhan orang gila. Inilah kalau akibatnya kau punya Tuhan yang berkelamin. Saya mau juga bertanya, di mana mengatakan Makkah itu bahwa itu adalah Tuhan Allah Israel? Pak, jawab dulu pertanyaan saya. Anda udah menghujat tadi. Di mana datanya? Di mana saya berasumsi? Anda yang berasumsi. Di mana datanya Allah itu jin Guairo? Di mana? Kalau Makkah, Gua Hira itu bukan data Pak, datanya contoh gini. Kuat inilah kalau Anda menuhankan orang gila. Markus 3:21, Tuhan Anda gila. Inilah akibatnya. Nah ini. Makanya jangan punya Tuhan orang gila. Yang waras cari Tuhanmu. Kalau Aku waras Tuhan kan. Allah selain Allah Israel itu jin. Saya tanya, Yesus berarti bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan? Yesus itu Allah Israel. Di mana datanya Yesus Allah? Tuhanku mampus. Di mana datanya Yesus Allah Israel? Di mana datanya?
Di mana datanya Yesus Allah Israel? Yohanes Di mana datanya? ayat 58. Nah, apa di situ katanya? Tuhan Yesus berfirman, sebelum dunia ada, sebelum Aku sudah ada. Ada. Oke, berarti lebih tua Maria daripada Yesus. Gak gitu itu, gak gitu itu. Gak gitu itu. Setelah itu Oh, cepat. Yesus sembunyi lari dari Nembak. kampung ketika orang Yahudi mau ngelempar dia. Mau dilempar dia. Baca 59 lah, Jupiter. Enggak. Kau potong-potong Taruh aja. langsung 59 nembak. baca itu. lain Allah Israel. Mampus kau kalau Dan berada mau pada dilempar paru. seperti Allah Mampus. Israel. Mampus kalau kau berada pada paru. Yang dilempar Mampus batu ngumpet takut batu itu siapa? Itu Tuhan kau. Gak pernah orang Israel mengklaim bahwasanya Tuhannya lahir bernonok. Kalau udah baparu Marah aja kok John Peter. Oh enggak. Ada musi paro. Kapan? Musi. Maka Kasih datanya. kasih datanya, coba Maka itu Allah Israel. Siapa yang bilang Tuhan kami Tuhan Israel? Perasaan kali kau. Kalau begitu jangan pernah mengakui Nabi Daud, Perasaan kali kau. nabimu. Kalau kau mau membandingkan Jangan antara pernah Tuhan mengatakan kami dengan Nabi Tuhan orang Daud. Israel, bro, Nabi aku harus berbicara Musa. sama Bani Israel. Nabi Aku harus berbicara Salomo kepada itu salah nabimu. satu dari 12 suku Yahudi. Kau dari 12 suku Yahudi, suku apa kau? Ngarang kau. Suku Berarti Tuhanmu suku jin. baik dikucuk. Kasih bilang Klaim tadi, pula kau Tuhan Israel, Jangan Tuhan pernah kau. mengaku nabi. Israel aja nggak ngakuin kau kok, diudahin kau. kalau Allah Israel itu bukan Tuhanmu, berarti mereka bukan nabimu kan? Musa, Tuhan Israel nggak benonot bro, kau pikir malu kau. Gak ada orang Israel ngatakan Tuhannya bernonot, kau pikir malu kau. saya tidak bahas. Gak ada orang Israel mengklaim Saya Tuhannya itu tidak mati di kayu membahas. salib, gak ada. Kita bahas lebih tinggi lagi ya, ke Israel. Kalau kamu mengaku Musa, Kau nabimu, orang Israel rupanya, kau Bani Israel nabimu. kau rupanya. Salomo Kau nabimu, Bani Israel kau Bani Israel rupanya kau. kamu harus mengakui bahwa Tuhan Allah kau kau Israel bandingkan, Tuhan yang kau mengeluarkan kau bandingkan sama Tuhanku bangsa itu Israel dari cocok. Mesir. Jangan ngaku-ngaku kau Kristen kau yang ngaku Israel kau. mengeluarkan Tuhan bangsa kau Israel siapa? keluar dari Mesir, dari Tuhan Firaun. kau siapa? Yesus. Itu Allah Yesus kita Israel bandingkan yang sama Allah itu Nabi cocok. Musa. Ini datang kau ngaku-ngaku Israel, ngaku-ngaku Israel, enggak ayah kau. Kalau kau mau membandingkan apakah Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Bani Israel, yang datang kemari Bani Israel lawanku diskusi, bukan Bani pemakan babi. Bani Israel pemakan babi. Jadi dari mana kamu tahu bahwa Mekah itu Allah Israel? Hah? Dari Siapa yang mana bilang kamu sama tahu kau, bahwa Mekah itu Rob kami yang itu mengutus kami itu Nabi Tuhan Musa? Israel. Siapa yang ngasih tahu sama kau? Hah? Siapa yang ngasih tahu kau? Mulutku nggak ada ngomong kayak gitu loh. Kau datang kemari kesurupan. Apakah Tuhan kau Tuhan Israel? Nggak pernah kami mau menyamakan Tuhan kami sama Tuhan Israel. Nggak aja kau. Kalaupun memang mau disamakan atau mau dicocokkan, aku harus diskusi sama orang Israel, bukan sama Berarti pemakan Tuhan babi. jin. Ya nggak aja kok. Apa? Tuhan Iya, kau ada yang musi kesurupan baru. jin. Tuhan kau yang kesurupan. Tuhan itu Elohim, Alfa dan Omega. Yesus bagi bukan Tuhan. Yesus Tuhan bukan. Tuhanmu yang mana? Baru Ya, Tuhan kau siapa John Peter? Tuhan kau siapa John Peter? Elohim. Itu. Lagi Kau Elohim di mana pula Tuhan kau Elohim. Elohim. Kau Elohim. Di mana pula Tuhan kau Elohim? Enggak ya, Bro. Elohim. Kasih satu Yahweh, datanya di dalam Bibel. Jehovah. Kasih datanya di Bibel bahwasanya Elohim Yehova itu Tuhannya umat Kristen. Kasih datanya. Ah, kena dia. Kena paro. Maka dia Tunggu. tumbang. Udah 6 akun dia paro. Maka dia kau santai aja. Oke, Bang John. Berarti siapa Tuhanmu, Pak John? Saya Tuhanku adalah Alfa dan Omega. Elohim. Siapa Tuhanmu, Pak John? Yehova. Siapa? Saya mau tanya Pak kamu. John, Yehova. Berarti Yesus bukan Tuhanmu. Yesus Saya mau bukan. tanya sama kamu, Faruk. Tuhanmu siapa? Yesus Tuhanmu atau bukan?
Kena bukannya? Pak Rob, Kirain- coba Tuhanmu siapa? Coba buktikan dulu. Kamu juga coba kasih datanya. Saya mau tidak. Sekarang coba cari datamu juga. Allah SWT pencipta langit dan bumi. Allah Israel, Allah Musa. Kami sama Israel, nggak mau aku. Tuhanmu bukan Allah Israel dong. Nggak mau aku menyamakan Tuhanku sama Tuhan Israel, nggak mau aku. Bukan kayak kalian ngemis-ngemis. Kami umat yang memiliki pendirian, kami umat yang memiliki jati diri, bukan penumpang gelap seperti kau. Numpang sama kitab Yahudi. Tuhan Yahudi kau Buktikan dulu. Tuhan-Tuhankan. Buktikan. Sementara Yahudi meludahin kau. Bahwa Allah Nggak mau kami, biar kau tahu. yang memerintahkan Sekarang Musa Tuhan kau meninggal siapa? mati. Tuhan kau siapa? Buktikan aja bahwa Kalau buktikan Tuhan kau, aku kau suruh buktikan. kepada kau, Tuhan kau siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kau bilang Israel. Oke, Kena dia kan. di mana Yesus mengaku dirinya bahwasanya dia adalah Tuhan untuk umat Kristen? Di mana? Sudah berpuluh kali ini dibahas. Sudah. Di mana datanya? Kasih satu. Kasih satu datanya. Lompat aku dari lantai 17 ini. Cepat kasih datanya. Yesus mengatakan aku adalah Tuhannya umat Kristen. Kasih datanya. Atau dia mengatakan aku adalah Tuhan pemakan babi. Kasih datanya. Tuhan umat Kristen. Mana? Aku bantu Pak John. Mana datanya, John? Hadis 13. Tuhan kau di neraka. Tuhan kau di neraka. Galatia 3:13, Matius 25:41. Aku bisa pertanggungjawabkan. Tuhan kau dikutuk sama Paulus dan dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk dalam Galatia 3:13. Sementara dalam Matius 25:41 orang-orang terkutuk tempatnya di neraka bersama dengan iblis. Tuhan kau dibakar di neraka sama iblis. Ikutlah kau. Kemudian dia naik ke surga. Dataku jelas, Galatia 3:13, Matius 25:41. Tuhan kau di neraka. Kasihin kali kau, John. Tuhanmu di mana? Tuhan kami bukan kayak Tuhanmu, ngemis-ngemis di surga. Allah kami gak kayak Tuhan kau. Oke, Tuhanmu di mana, Pak? Allah kami bukan kayak Tuhan kau yang ngeklaim di surga. Ngapain Tuhan kau di surga? Hah? Mau kawin sama pesundal? Iya, mau kawin sama pesundal. Iya. Nafsu kali kau masukkan Tuhan kau di surga. Tuhanmu di Ya enggak. Nafsu kali kau masukkan Tuhan kau di surga. Mau kawin Tuhan kau mau pesundal, mau kawin. Ya enggak aja. Tuhan kami bro nggak butuh tempat, dia nggak butuh surga, dia nggak butuh neraka, dia nggak butuh apapun. Itu keren. Bukan kayak Tuhanmu. Biar kau tahu. Udahlah nanti di surga disiapkan EP sundal, disiapkan EP sundal di surga nanti dalam Wahyu 19 nomor 7 buritmu dihantam sama Tuhanmu. Perkawinan anak domba. Wahyu 19 nomor 7 Tuhan kau kawin. Udah kau bilang Tuhan kau tadi. kawin, Wahyu 19 nomor 7. Siapa pengantinnya? Kau, John Peter. Siap-siaplah kau. Kan aja dulu. Disogok belakangnya kan. Allah Israel. Tidak. Yahweh Apa? Elohim, Alpha dan Omega. Itu aja dulu. Kenapa? Alfa dan Omega. Apanya Yahweh, Alpha, Omega, Cakwe, Risol, tak bakwan apa kau bilang? Jadi pengen makan cakwe gue. Apa kau Ini bilang? cakwe. Musabkan Nabi kalian Kau bahwa dari tadi nyerocos muncul kau. Al-Quranmu kontradiksi dong. Bahas Musa, Kontradiksi sama apa? Sulaiman. Hah? Apa kau bilang, John? Kontradiksi di mana Pak John? Kenapa Musa dibahas di Al-Quran? Iya, kontradiksi yang mana Qurannya? Kontradiksi lah. Allah SWT Yang bahas mana? Musa. Yang mana? Baca Al-Quran. Yang mana kontradiksinya? Pak John, lah, dia kabur atau jangan diturunkan? Kabur apa diturunkan? Gak ada mainan kita. Kok lah kalau dia berusaha sama Pak Harun susah kok. Kok masih mending tadi sama aku? Berarti dia kena ya, turun kabur dia. Pak John. Terus kenapa? Naik lagi Pak John. Kena kayaknya kena peringatan.
Ren ini Islam kayaknya. Dan selamat sore agama. Ren, selamat sore. Alex Dasul, selamat sore, agama apa? Alex Dasul. Alex Dasul. Jelita, selamat sore, agama apa? Jelita. Agama Kristen, Oh. Bun. Oke, agama Kristen. Bang, tema kita itu lembu tai sapi Tuhan oten ya. Itu maksudnya itu di Keluaran 29 nomor 14. Tai sapi adalah korban untuk menghapus dosa. Sementara di Perjanjian Baru kalian katakan bahwa Tuhan kalian itu menebus dosa. Apakah Anda menyetujui atau Anda mesetarakan Tuhan Anda dengan tai sapi? Silakan. Oh, gini Bun, kalau saya pribadi, saya kan Kristen Bun. Cuman untuk ilmu pengetahuan tentang agama belum pandai kali Bun ya. Cuman ini di realita kehidupan sehari-hari penting juga saya pertanyakan Bun ya. Karena Ya, silakan. ini kebiasaan yang kita sehari-hari ya Bun ya. Itu kalau di kita Kristen, di kami Kristen, kami itu nggak boleh menikah 1 kali 2 kali. Di mana itu jadi tertulis? Saya bertanya Bun, kalau untuk di Muslim itu adanya nih tertulis untuk menikah itu bisa beberapa kali Bun? Oke, saya jawab ya. Di dalam Islam kita boleh nikahilah 2, 3, 4. Tapi jika kau tidak mampu berlaku adil, maka 1 saja cukup bagimu. Itu. Sementara di dalam Kristen di mana Bang datanya? Di dalam Kristen di mana datanya? Dilarang menikah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Di mana? Nggak ada Bang. Justru di Kristen tidak ada aturan untuk punya istri 1. Nggak ada. Justru di Kristen dibebaskan punya istri 2, 3. Yang ada datanya di dalam Kristen adalah dilarang bercerai. Dilarang bercerai. Iya Nah, maksudnya tapi itu kan tidak ada larangan punya istri 2, 3, 4. Nggak ada larangannya. Jadi di Kristen boleh punya istri 2, 3, 4 boleh. Tapi jangan menceraikan yang pertama. Nah, itu dia Bang. Makanya di Kristen juga banyak yang punya istri 2, 3, 4. Bahkan ada beberapa pendeta memiliki istri 2, 3, 4. Itu Bang, silakan. Oh, ketepatan juga Bun. Saya pernah juga belajar tentang belajar di sekolah. Ketepatan juga ada kawan-kawan kita. Yang saya tahu ya Bun ya. Karena saya belajar ini Bun. Yang saya tahu itu kalau untuk di kaum kita Muslim itu dibilangnya itu yang contohnya yang kurang mampu, contohnya janda. Seharusnya itu yang dinikahi untuk dinafkahi. Mengapa kalau sekarang ini Bun banyak kaum kita kawan Muslim yang dikawininya malah yang gadis-gadis Bun, padahal dianya pun laki-lakinya pun nggak mampu untuk menafkahi istri yang kedua atau yang selanjutnya Bun. Itu bagaimana itu pendapat Bunda itu? Karena kalau saya ini bertanya Bun bukan di reality tertulis di Al-Quran atau di apa ini di Alkitab ini ya Bun ya. Saya bertanya itu maksudnya Bun. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, kalaulah ada orang menikahi 2 ya 3 atau yang dinikahinya bukan gadis, bukan janda, nggak apa-apa, nggak ada larangan karena tidak ada aturan. Nah, lebih baik, alangkah baiknya menikahi janda itu berpahala, tapi nggak dinikahi juga nggak apa-apa. Menikahi anak gadis nggak ada masalah. Oke. Nah, sementara di Kristen ini kan nggak boleh bercerai Bang. Kenapa kalian boleh banyak bercerai? Gak usah jauh-jauh ya. Contohnya Gading Martin Bang. Mana itu? Itu realita kan? Terjadi kan? Gading Martin bercerai Bang. Roy Martin juga bercerai sama istri pertama Bang. Lalu dia menikah lagi. Gak tahu lah itu poligami atau gimana. Ya Bang, banyak realita. Perlu Abang ketahui. Ruhut Sitompul Bang.
Orang Batak itu bang, dia udah melanggar dari kitab suci, dia juga melanggar adat. Bukankah di adat itu kalau sudah diadati gak boleh bercerai bang? Lalu kenapa Ruh Sitompul menceraikan istrinya tanpa adat? Lalu dia berpoligami. Bahkan Ruh Sitompul tidak mengakui anaknya bang, karena anaknya punya kekurangan. Kayak mana tuh bang? Artinya gini bang, jangan kamu memandang agama orang, ya kan? Kalau kamu menyalahkan orang, silakan salahkan, jangan bawa agamanya. Kalau kamu mau menyalahkan orang, salahkan orangnya, jangan bawa agama. Karena di agamamu juga banyak bang. Katanya gak boleh cerai, Gading Martin cerai, Lydia Kandau cerai. Artis loh bang, artis. Apakah dia mencontohkan? Ini yang abang bawa tetangga abang itu tidak ada ini apanya ya, tidak ada mau ditiru, tidak ada jadi panutan tetangga. Artis ini dijadikan panutan loh bang. Ari Wibowo, Ahok, banyak bang. Saudara Iman katanya dilarang bercerai, terus kenapa mereka bercerai bang? Nah yo, sementara di dalam Islam tidak ada larangan untuk menikah 2, 3, 4. Sekalipun dia tidak nafkahi istrinya, biarkan itu menjadi urusannya sama Allah. Berarti gak ada larangan. Tapi saudara imanmu bang, dilarang bercerai banyak. Ruben, Bapak Urba banyak. Kalau lah yang kamu ceritakan ke tetanggamu, yang kamu lihat, ya kan? Apa hubungannya tetanggamu? Tetanggamu itu gak panutan orang lain. Tetanggamu itu nggak mesti heboh-heboh kali. Ini artis loh bang, artis dilihat banyak orang. Coba silakan bang Jelita, silakan bang. Itu makanya Bu, makanya bukan saya bilang di kaum kita Muslim tadi, makanya saya bertanya kan di kami pun, di kami Kristen pun Bun, kan banyak itu ya. Bang, saya terangkan, saya jelasin sekali lagi bang. Islam tidak ada pelanggaran bang. Kata-kata abang yang tadi tidak ada langgaran di situ, tidak ada. Kan mereka menikah lagi nih, kan gak ada larangan. Di Islam dibolehkan. Nah, yang dinikahkannya bukan janda, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau menikahi janda lebih berpahala. Tapi mereka lebih menyukai anak gadis, gak masalah bang. Ini Kristen loh bang, saudara iman, dilarang bercerai. Coba pahami bang, Islam tadi, Islam yang abang sebutkan tidak melanggar dan tidak ada larangan bang, gak ada. Ini Kristen dilarang bercerai. Kenapa dia melanggarnya? Berarti lebih hebat Islam dong bang. Berarti lebih bagus ajaran Islam kan? Di mana kami umat Islam, saudara-saudara iman saya melakukan sesuai aturan daripada Islam. Tapi kalian Kristen tidak melakukannya. Nah, banyak ini bercerai, banyak bang, banyak. Coba silakan. Makanya abang kalau mau membandingkan realita, abang mikir dulu, ya. Pikirnya gini, Islam ini ada larangannya enggak? Mereka ini melanggar gak? Pikir. Artinya abang kejebak sendiri dengan pertanyaan abang. Abang kena sendiri dengan ajaran abang. Ajaran Kristen yang kalian bangga-banggakan. Di Kristen gak boleh bercerai. Di Kristen gak boleh bercerai. Tapi banyak perceraian terjadi di dalam Kristen. Sedangkan Islam, Islam bininya 2, 3, gak apa-apa, gak ada larangan. Di Islam itu bininya sepulan ada 2, bininya sepulan ada 3, gak apa-apa, gak ada larangan. Artinya dia melakukan apa yang diajarkan. Lalu kalian, kenapa kalian tidak melakukannya? Itu silakan. Gitulah Bu. Itu makanya saya pertanyakan tadi Bun. Terima kasih Bun, apanya petunjuknya Bun. Sama ya Pak. Gak berarti lagi nanya, udah turun aja. Jakobus, selamat sore kamu apa? Jakobus sih Kristen ya. Jakobus. Selamat sore ya Kristen. Kapok dia bertanya, langsung dia gak mau bertanya lagi. Kapok dia bertanya. Makanya bang kalau mau bertanya itu pikir dulu kira-kira pertanyaan ini menampol aku gak sih gitu. Oke, bang Jakobus Kristen ya, namanya Jakobus. Ya Kristen. Oke, Pak Jakobus, Bapak mau sesuai tema atau mau bahas yang lain? Yeah. Boleh, terserah. Lanjutlah. Oke, temanya itu adalah lembu tai
Tuhan Oten, tanda tanya. Di mana di Keluaran 29 nomor 14, tai sapi adalah korban untuk penghapus dosa. Sementara di Perjanjian Baru, Tuhanmu menebus dosa. Nah, berarti Tuhan Anda setara dengan tai sapi. Ya tidak lah. Masa setara gimana sih? Tai masa Ya kan? dikatakan? Iya. Nah, itu dia. Itu dia masa tai. Bang, kalau saya pribadi nih bang, saya nggak mau Tuhan saya jadi korban penghapus dosa. Tai sapi. Teleponlah dulu ya kan. Halo, kau kirimkan dulu aku tai sapi 1 kontainer. Untuk apa itu kak? Untuk nebus dosaku, banyak kali dosaku. Daripada masuk neraka gue kan. Oke lah kak, aku kirimkan 1 kontainer ya. Soalnya dosaku banyak kali nih. Tadi tebus tangga itu. Oh, seaman itu kak, aman-amanan. Nah, datang Kristen. Tuhan Yesus turun ke bumi, ke dunia. Untuk menghapus dosa manusia. Katanya begitu dengan bangga. Ya kan? Kalau saya bang, daripada saya korbankan Tuhan saya untuk menebus dosa saya, lebih baik tai sapi. Saya beli 1 kontainer. Tanyalah dulu berapa harganya. Halo, berapa tai sapi itu 1 kontainer? Udah lah kak, sama kakak gratis aja lah kak. Pening aku. Nah, ya udahlah, makasih ya. Nah itu, silakan Bang Jakobus. Ya begini ya, kalau pendapat saya mengenai tai sapi, yaitu di Perjanjian Lama ya. Jadi zaman dulu di Perjanjian Lama Yesus belum ada. Jadi ya bangsa Israel seperti itu kebiasaannya, sampai tai-tainya dibakar sebagai penghapus dosa. Tapi di Perjanjian Baru ya Yesus itu sekali seumur hidup, tidak ada tiap tahun harus membeli sapi. Seperti itu. Kalau Anda bilang begitu, kenapa Anda masih pakai Perjanjian Lama? Perjanjian Lama buat kami bukan lagi panutan, cuma sebagai cerita ya masa lalu. Karena kan Perjanjian Lama itu kisah para Yahudi-Yahudian seperti itu loh. Oke, Kalau kita kan- berarti Tuhan Anda Yesus ini datang ke dunia untuk menghapus dosa Anda gitu. Ya seperti itu kalau menurut data. Oke, di mana datanya bang? Yesus Tuhan datang ke bumi untuk menghapus dosa manusia. Di mana datanya? Wahyu 5 ayat 9. Apa di situ? Ya Yesus menebus semua dosa semua umat manusia. Yesus ya menebus dosa manusia, betul? Iya, bacalah. Oke, Yesus menebus dosa manusia. Oke. Yesus ini Tuhan, betul? Kalau Yesus bukan Yesus bukan Tuhan. bukan manusia lah. Berarti yang menghapus dosa Anda bukan Tuhan dong, tapi manusia. Ya kalau Yesus itu manusia ilahi, kalau kita Kalau manusia. Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia, berarti yang menghapus dosa manusia itu bukan Tuhan tapi manusia. Manusia menghapus dosa manusia. Ya kalau bilang manusia menghapus dosa manusia, kita nggak seperti itu. Karena Tadi Anda katakan Yesus manusia. Yesus penamaan bagi kemanusiaan. Firman tetaplah firman, tidak berubah nama jadi Yesus, kan begitu. Yesus ini berarti bukan Tuhan. Ya kalau kemanusiaannya bukan Tuhan, manusia lah. Tuhan Anda berapa? Tuhan saya kalau lihat dari Wahyu 22 ayat 1 dan 3 ada 2 tahta di situ, berarti ada 2 Tuhan. Bos, jujur dia. Dua Tuhannya Yesus dan Bapa kan? Iya. Ya udah kalau udah dua. Ya udah Anda udah jujur, Tuhan Anda dua, apalagi selesai. Daripada gue capek minta-minta, udah selesai. Anda mengakui Tuhan Anda dua, Elohim dan Yesus, selesai. Ya udah, mungkin Bapak Ro mau diskusi sama dia. Dia udah jujur Bapak Ro, Tuhan dia dua. Apalagi? Ya Anda kalau udah jujur kayak gini, saya nggak mau lagi. Mungkin Bapak Faro, atau ten yang lain, kalau udah jujur udah selesai. Tuhan dia dua, yaitu Elohim dan Yesus. Pintar sekali. Terima kasih atas kejujurannya. Ya, Dimana
Yesus ini adalah firman. Firman itu adalah perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim menjadilah manusia. Manusianya itu ialah Yesus. Walaupun tidak ada dikatakan pada mulanya adalah firman, firman menjadi Yesus, gak ada. Tapi firman menjadi manusia. Tapi di sini Anda sudah mengakui bahwa Tuhan Anda dua, yaitu Yesus dan Elohim. Clear masalahnya. Amin. Sudah clear, Pak. Jadi saya cuma bisa bilang tidak ada data tertulis untuk menuhankan Yesus. Tidak ada. Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah utusan menyampaikan firman sebagaimana rasul-rasul yang pernah datang ke bumi. Mungkin Dato, silakan Dato. Dia sudah mengakui Tuhannya dua. Silakan Dato mungkin. Saya tidak mau berdiskusi sama orang yang udah jujur. Dato. 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 Mungkin masih jauh dari perangkat ya. Terus ya Bang, saya kasih tahu ya. Ya Yesus ini yang Anda tuhankan ini, mamanya saja Maria tidak menuhankannya. Teman-teman, mohon maaf ya, bukan saya tidak bisa keras seperti dulu ya. Saya nggak tahu di tenggorokan saya tuh kayak ketahan untuk nggak bisa. Bukan ini dibuat-buat ya, tapi dulunya saya seperti ini. Masa-masa saya gadis seperti ini. Makanya saya bisa dapatkan bapak anak saya walaupun akhirnya kami berpisah. Karena kelembutan saya. Bapaknya anak jatuh cinta ke saya. Begitu. Jadi nanti mungkin 3-4 bulan kan gini. Kalau kita balik dari umroh, Allah akan menunjukkan sifat-sifat asli kita. Nah inilah sifat aslinya. Bahwa saya sebenarnya tidak keras banget kalau bicara. Tapi nanti kalau udah biasa komunikasi mungkin akan ini ya, agak ketahan di sini. Bukan saya buat-buat, di sininya ketahan. Pas mau menaikkan itu agak, kecuali pas kita disentak. Misalnya ada orang menyentak saya, itu tertarik gitu. Ada tuh, udah monitor. Dato, belum monitor juga. Jadi Bang Jakobus, ini saya kasih tahu ya Bang Jakobus. Tuhan di dalam Bible Anda dikatakan Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Dan di 10 hukum Taurat dikatakan oleh Elohim, dia adalah akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku, dan jangan membuat patung menyerupai apapun di hadapanku. Itu sudah larangan di 10 hukum Taurat. Nah, tapi Anda mengatakan Anda tidak memakai lagi perjanjian lama. Perjanjian lama itu hanya suatu ajaran, dan Anda hanya memakaikan perjanjian baru. Di perjanjian baru pun tidak ada diterangkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Maria tidak pernah menuhankan anaknya sendiri. Oke? Etok, selamat sore, agama Pak. Etok, ini Dato kenapa gak bersuara? Etok. Agama Kristen. Etok. Oke, itu. Dato. Halo. Iya, halo, iya Bu. Kenapa? Shalom. Oi, salam pas. Mau shalom pas, orang kasih shalom tuh mesti balasnya Ya iya kan shalom. saya Islam Ibu, nggak boleh saya jawab seperti Ibu. Iya, tapi kalau kamu kan harus bertoleransi lah. Masa kamu Iya. jawab shalom saya dengan shalom pas? Ini ya Berarti kamu bukan manusia beretiket. Kamu tidak punya etika dalam diri, kamu tidak punya etika. Etika toleransi itu tidak ada pada diri kamu. Kamu kafir nih, Bang. itu panjang kali Ibu. Panjang kali bagaimana? Ini room diskusi, nggak ada toleransi. Maksudnya toleransi di sini. Ini kecuali kalau kita bertetangga baru kita bertoleransi. Ini kan room diskusi. Ibu. Berarti kamu ini berdiskusi, diskusi kamu ini menjatuhkan sesama umat manusia. Ini Toleransi mana saya menjatuhkannya? kan Di tadi mana? saya kan tadi maksudnya dengan shalom karena saya orang Kristen. Apa salahnya Justru kamu Bu, bilang shalom? justru kalau Ibu paham ini ya, di 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, Iya, kalau nomor Alkitab 7 apa nomor tidak ada 10, 2 Yohanes itu 1. dikatakan 2 Yohanes pasal Bu. 1 bukan Osep ngomongnya ini tidak benar, ini kamu bicaranya ngawur. Bahasa Indonesia kamu ini tidak baku.
kamu masih bodoh. Kalau 2 kamu tidak Yohanes tahu 1 Alkitab, Bu, 2 Yohanes 1 nomor 7 dilarang Orang- ucapin salah. Kenapa orang sih Ibu Kristen, ini? orang Kristen Iya tidak pernah Pak, dilarang tolong ngomong. kasih jatah itu istrinya. Ibu lagi datang bulan. kamu yang bodoh, kamu itu karena haid, makanya otak kamu tuh Justru bodoh. ibu yang bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10. Ibu Kamu itu bodoh. Kamu bodoh kok, kamu orang kalau kasih salam shalom atau apa assalamualaikum kan kamu harus jawab dong. Bu, 1 Korintus 4 nomor 10 ibu dibilang bodoh. Kamu itu yang dibilang bodoh, saya orang Kristen saya Ih, tahu. baca coba, baca 1 Korintus 4 nomor 10 baca. Nah, Dan kalau ibu- kamu pintar, kalau kamu Satu Korintus 2 nomor 10. lah Datuk dari tadi aku panggil-panggil kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi ini ke WC tadi. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Sorry. Ah, Aku lagi dengar. Bu Etok. Waduh, itu si Jakobus mengatakan Tuhannya 2, dia Kristen. Ibu bilang Tuhan ibu 1 apa 2? saya punya Tuhan satu, itu 3 di dalam diri satu. Kamu tahu 3 dalam 1, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu Tritunggal Allah 1. Tuhan kami itu 1 bukan 3. Itu 1 di dalam diri, 3 di dalam 1 dan 1 di dalam 3. Itu kami orang Kristen punya Tuhan 1. Sudah, kamu paham? Wes, merdeka. Nah itu Siapa, bagus. Bu? Amin, nanti kamu dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Ulang. Siapa Masuk nama kerajaan Tuhannya, Bu? kamu. Bu, Tuhannya yang mana Bu? Yang 3 Yang ini mana, yang Bu? mana Tuhan ibu? Tuhan kami Allah di dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus, itu Tuhan Di kami mana, 1. Bu? Sudah? Oh, dalam alat. Berarti Bu, berarti Yesus adalah Elohim ya? Yesus adalah Bapa ya Bu? Iya, Yesus kami adalah Bapa di dalam Tuhan Oke, kami. Bapa adalah Yesus ya Bu? Iya, Iya, Bapa Bapa adalah adalah Yesus. Yesus dan Yesus adalah Bapa. Dan Nah. konsistennya, Bu, konsistennya. Tadi Ibu mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Nah, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Sini kamu ini kan saya pemahaman kamu. Ya dengar. Kamu Ibu, tadi kan Ibu mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Saya suruh Ibu konsisten, ya kan? Kan saya ngikutin Ibu nih. Ibu mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Nah, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Kamu tahu waktu Maria mengandung Yesus itu dia diutus langsung disuruh malaikat Gabriel salamnya kepada Maria. Anak yang kamu kandung adalah dari Roh Kudus. Jadi Bu, pertanyaan saya, pada saat kan Ibu mengatakan ini, saya ulangin ya, pada saat kan Ibu mengatakan ini bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Pertanyaan saya, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? kamu ini tidak mengerti dengan isi Alkitab kami. macet. Kenapa harus macet? Kan saya nanya loh Bu, Ibu dengerin, Ibu Etok yang paling cantik. Iya, Ibu Etok Dan sangat cantik, cantik. sangat cantik lebih daripada kamu. Bertanya, oh iya, gak apa-apa. Iya. Ibu lebih cantik dari saya, gak apa-apa. Lebih cantik daripada Pertanyaan kamu. saya. Iya, gak apa-apa. Ibu lebih cantik dari saya, gak apa. Ibu kan mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, kan Ibu bilang. Nah, saya bertanya nih, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Dia diutus. Kamu dengar di sini ya. Host yang cantik. Gini, sebentar, 1 menit saya masuk. 1 menit. Ibu, yang Ibu bilang tadi cantik, saya undang Ibu Ongkem dua kali saya undang Ongkem. Bukalah Ongkem. Apa nih si Sinaga Ongkem, dirimu Ongkem lah bilang nggak cantik, itu Saya baru tidak bisa ongkem. baru bisa ngomong. Ini Kenapa saya kamu- undang lagi. Ini saya undang lagi. Kenapa? Kamu lihat kecantikan saya. Kalau kamu lihat kecantikan saya, berarti luntur lah wajah kamu yang jelek itu. Ya 1100 tolong di subscribe YouTube saya ya, subscribe YouTube Baluap TV. Baluap TV subscribe, like, komen, serta share 1100 Baluap TV di subscribe ya, Baluap. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Bang Faru Sianipan. Oke Bu Etok. Apa namanya? Bu Etok. Apa namanya? YouTube Bang Waduh, apa namanya? Oke ya.
Sebelum masuk ya sebentar ya 1 menit aja. Ya silakan di follow akun YouTube The Real Farusianipar 44 ya. The Real Farusianipar 44 dan di apa nih di komen-komen ya di tek ya sampai 500k ya di tek. Kalau ada love orange tolong dikirim love orange di follow. Lanjut. Bu, Baru ini silakan yang kita cantik. antara wanita. Ini antara kita lah ya kan, Bu, wanita sama wanita. Kita dari hati ke hati nih ngomong nih ya kan. Tadi kan Ibu mengatakan Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus. Wih, mantap ini Bu. Nah, kalau Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Nah, pada saat Maria mengandung. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa, Bu? Silakan jawab. Bu, Kenapa? Bu, Iya, kenapa saya dengar? iya, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Oh tidak, Maria mengandung Yesus, dia diutus oleh Bapaknya. Kan saya bilang, Tuhan kami itu 3 di dalam 1, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Sudah kamu paham? Berarti Yesus ini bukan Elohim dong, Bu. Kalau begitu. Yesus itu Elohim. Karena Lah, kamu kalau Yesus Elohim, berarti waktu Maria mengandung Yesus mengandung Elohim dong, Bu. kamu kan dengar Tuhan kami itu 3 in 1, 3 di dalam 1. Jadi seperti apa bahasanya yang saya untuk kamu mengerti? Kopi, susu, sama gula. Oke, 3 di dalam 1 yaitu Bapa, Roh Kudus, dan Yesus kan 3 nih kan. Jadi mereka 1. Siapa Tuhan Ibu? Anak dan Roh Kudus, kamu aturannya sudah salah. Saya tadi bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan saya bilang Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Itu sudah berlainan dengan ajaran kami yang saya katakan kepada kamu beda Bapa, ya? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salah juga Ibu. Yang betul bukan itu. Salah Ibu. Yang betul Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Salah. Kau Kristen, salah kau. Nah, kau salah-salahkan aku. Padahal aku tadi ngucapinnya itu yang Roh Kudusnya terakhir. Dia nggak terima ya kan. Salah Ibu. Yang betul Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Salah Ibu. Kristen Itu macam memang apa Allah Ibu? Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kamu sudah tahu bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Berarti Ibu salah. Ibu salah. Kenapa tadi Ibu bilang gitu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salah Ibu. Kenapa Ibu bicara seperti itu? Kamu itu kan tidak tangkap sama kami yang punya Tuhan. Jadi kami tahu Kan apa tidak yang tangkap. kami tahu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Anak itu Putra. Iya. Anak itu Putra. Dan Roh Kudus itu tetap Roh Kudus. Sudah kamu paham? Oke, saya paham. Ibu lagi datang bulan. Saya tidak datang bulan, saya orangnya begini. Ya omongan udah, saya. jangan marah-marah, santai aja. Saya tidak marah, ngapain saya mau marah? Ibu, Saya orang berarti Ambon, jadi saya kalau keras Tuhan, ngomongnya. berarti Tuhan Ibu 3 jadi 1. Iya, 3 in 1, sudah. Twist 3 in 1. Ibu, 3 in 1 ini berarti Ibu menyembah 3 orang, 3 sosok. 3 dalam 1, kamu mengerti atau tidak? Saya kan tadi bilang Tuhan Iya, saya. yang satunya yang mana Bu? 3 dalam 1, satunya yang mana? Satunya yaitu Yesus Kristus. Oh, Yesus Kristus satunya. Yes. Oke, Ibu menuhankan Yesus Kristus, betul? Saya punya Yesus Kristus itu Tuhan yang sesungguhnya. Elohim Oke, yang Yesus Kristus. Oke, Yesus Kristus Tuhan yang sesungguhnya. Nah, Tuhan ini maha kuasa kan Bu? sangat maha kuasa. Lebih Tuhan daripada maha. ini bisa menciptakan apapun kan Bu? Tuhan menciptakan langit dan bumi dan juga Oke, menciptakan kepada tapi manusia. tapi Yesus ini Tuhan, kok dia nggak bisa ciptakan susu Bu? Pertanyaan kamu itu melanggar etiket. Kamu Kok sangat tidak. melanggar? Di Lukas 11 nomor 27, Ibu dengerin. Saya bawa data. Lukas 11:27 Tuhan Ibu nete. Tadi kata Ibu, Yesus bisa menciptakan langit dan bumi walaupun tidak ada datanya ya nanti ya. Nah, Ibu mengatakan Yesus itu maha kuasa, bisa menciptakan apapun. Kenapa dia tidak bisa menciptakan susu sehingga dia menetes?
cerita Yesus itu untuk menggambarkan orang Kristen harus hidup seperti jalan yang diajarkan. Dia harus jadi manusia, dia harus disusui, dia harus tahu bagaimana cara Mimi, menjadi Mama. manusia dan Mama Mimi, oh sebelah sini Sampai- sayang. Kak jangan di sini terus. Nah, diam sayang. Lah, mana kekuasaannya Bu sebagai Tuhan? Mana? kamu bilang Mana kekuasaannya sebagai tadi Tuhan? kamu katakan di Lukas pasal berapa yang Yesus nete? Lukas 11:27 Bu. Bible sih Bu nggak tahu. Lukas 11:27. Lukas pasal 11 ayat 27 yang Yesus nete. Coba kamu baca Iya. untuk saya dengar. Coba kamu baca Bible itu untuk saya dengar. Ya, saya bacakan ya. Pasal 12. Saya baca ya Bu ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Itu kata ucapan berbahagia itu Maria dan Hana punya ucapan syukur. Ini yang berkata perempuan orang lain. Dia ngomong ke Yesus Bu, Bible-nya sendiri pun. Itu perkataan dari Hana bahwa berbahagialah wanita yang mengandung engkau dan menyusui engkau. Sangat berbahagia Maria di mata Tuhan karena dia hidupnya suci, dia perawan. Itu bukan ngomong ke Maria Ibu. Yesus itu susunya ngomong siapa? ke Yesus. Yesus susunya di siapa? Pertanyaan saya ke kamu kalau kamu Yesus susunya di siapa? Yesus susu coba saya bahasa Indonesia nih Bu ya. Saya bagian bahasa Indonesia. Yesus susunya di siapa? Yesus nggak punya susu karena Yesus nggak punya tete seperti perempuan. Tapi Yesus disusui oleh Maria. Ya, saya ulangi ya. Yesus nggak punya susu, nggak punya, karena dia tetenya nggak kayak tete aku, nggak, ya. Jadi Yesus disusui sama Maria, oke? Nah, artinya kan tadi Ibu katakan bahwa Yesus itu Tuhan, Maha Kuasa, Maha Pencipta, bahkan langit dan bumi pun diciptakan sama Yesus. Walaupun tidak ada datanya, itu modal congor Ibu aja. Nah, kalau Yesus bisa menciptakan, kan kecil bagi dia. Hai, bisa bin jadilah kau, bisa bin jadilah kau. Lalu kenapa susu nggak bisa dia ciptakan? Bin bin jadilah kau susu, nggak bisa. Kenapa? Sehingga dia menetek kepada mamanya. Gitu. Itu loh buat jadi pertanyaan. Mana kekuasaan dia sebagai Tuhan? Yesus, ya jawaban saya yang simpel untuk kamu. Manusia. Hey, Berarti kamu dia bukan dengar. Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia Berarti bukan Tuhan. Yesus Tadi Kristus katanya adalah manusia. Gimana Dia Tuhan sih? kami. Dengar cerita di sini supaya kamu tahu ya. Maria adalah wanita yang benar pada zaman itu dipandang Allah, makanya dia dititipkan Yesus Kristus di dalam kandungannya, lahir dan dipelihara oleh Maria dan Yesus. Kepadamu, anakku yang kusayang. Bu, tadi Ibu mengatakan Yesus manusia. Sekarang Ibu bilang Yesus Tuhan. Mana yang betul Ibu? Mana? Yesus itu Tuhan, dia harus turun jadi manusia supaya semua orang yang ada di permukaan bumi ini melihat keadaannya, melihat cara kehidupannya yang berbeda dengan orang-orang yang dahulu kala. Sudah kamu tahu? Cara hidup Yesus Berarti Kristus itu berbeda dengan orang yang Oke. baik. Yesus Kristus itu orang ini yang- Tuhan menjadi, ini masih sama aku santai loh, kok sama Bang Farouk awas kudu kena roasting. Aku sih yang ambil simpel-simpel aja ya, itu pun walaupun nggak sadar Ibu ya. Ini Bu, Ibu mengatakan Yesus ini Tuhan, ya kan? Tapi kekuasaannya sebagai Tuhan itu mana kok nggak ada? Kekuasaan Yesus sebagai Tuhan ada, tinggal dia cabut Mana kekuasaannya? rohnya daripada kamu dan kamu punya lidah itu tenggelam dan tidak bisa Lah berkata-kata. buktinya mana kekuasaannya Bu? Bu, Iya, nanti kamu dia punya tidak mulut- bisa menciptakan susu Mulut gimana kamu itu? itu terbalik ke belakang rambut kamu, baru kamu sadar bahwa oh Yesus Kristus orang Kristen itu dahsyat. Sudah. Kamu Bu, Yohanes 5:30. Yohanes 5:30. Yohanes 5:30 kata Yesus, Yohanes aku 5:30 tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Bu,
Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Itu sudah salah. Bu, Kamu mau bikin diri sok pintar mengenai Alkitab kami, tapi kamu bahasanya saja salah. Yohanes 5:30 di Alkitab kami tidak ada Yohanes 5:30. Yohanes pasal 5 ayat 30 itu baru benar. Tapi kalau Yohanes 5:30 maksudnya apa? Kamu pikir ini Al-Quran kamu? yaudah, Yohanes pasal 5 nomor 30, Bu. Yohanes pasal 5 nomor 30. Kitab kami tidak ada nomornya. dikatakan, Alkitab kami ayat, pasal dan ayat tidak ada nomornya. Kamu ngawur yaudah, ngomong. di mana tertulis di dalam Bible kalian itu dikatakan ayat, Bu? Modal congornya Bu congor dari tadi, Bu. Alkitab kami, Di mana? Alkitab kami, Aku baik-baikan, comot. Ada segala Di mana kitab. tertulis? Di mana tertulis di dalam Bible kau? Weh, Baluap. Di mana tertulis baik-baikan kau dari tadi muncong kau enggak ini? Di mana Iya, kan tertulis di dalam kamu Bible kau? bahasanya ngawur, Baluap, kamu dengarkan. benar. Makanya saya Baluap, di bantah mana kamu. tertulis? Baluap. Di Saya mana bantah tertulis di dalam saya Bible? punya- Baluap, dengarkan. Saya punya Baluap. Alkitab, Yohanes Di mana pasal 5. tertulis Bukan Baluap? Yohanes Di dalam pasal Bible kau Yohanes Baluap. 5:30. Itu dikatakan ayat Baluap di mana? Kamu tadi bilang Yohanes 5. Di mana iya Baluap? Ada ayat itu di mana tertulis Baluap? Jawab. Coba kamu ngomong kalau kamu Di mana tertulis? Kalau Bible kau gak dikatakan nomor tapi ayat di mana tertulis? ayat, kami punya ayat. Kami punya Di ayat. mana tertulis Tungki? Di dalam Alkitab Di saya. mana tertulis Tungki? Di mana tertulis? Di dalam Alkitab Kristen saya, di dalam Di Bible saya. mana tertulis Tungki? Yohanes Tungki. Tungki. Di pasal mana 3 ayat tertulis? 16. Bible kau tadi panggil Mengatakan ayat bahwa- di mana? Baluap. Modal congor kau dari tadi. Yesus kamu- menciptakan langit dan bumi di mana tertulis Baluap? Di mana? Bukan Di mana? di Kejadian, Alkitab Kejadian pasal 1. Di mana ada kejadian ada di dalam Yesus? Kejadian. Oh, karena kamu bodoh, Nah kamu itu tidak tahu. benar kan? Kamu Mulai bodoh. deh. Kamu bodoh, kamu tidak PA. tahu. Di mana tertulis PA di kejadian itu ada Yesus PA? Di mana? PA. Alkitab Perjanjian Lama, bukan PA. Apa ya? Di PA? mana PA tertulis di kejadian itu? Kalau kamu mau tahu, Ada kata bukan di Yesus kejadian. PA. Di mana? Bego, itu kan tadi saya bilang Tuhan saya itu kan tiga di dalam satu, jadi Allah di dalam Yesus Di Kristus. mana tertulis PA? Yesus menciptakan langit dan bumi PA? Di mana? Dalam Alkitab Kejadian kamu baca, kalau kamu bodoh. Di maka mana kamu- di kejadian itu ada kata Yesus PA? Nanti Di kaki mana? kamu akan baca Alkitab, nanti kaki kamu. Karena mata Di kamu mana sudah Baluap? Baluap. buta otak kamu, Baluap buta di roh mana kamu. tertulis Jiwa kamu sudah dibukahi. Perempuan ngawur, perempuan bodoh. Kamu itu bodoh. Kau yang justru yang yang bodoh. bodoh itu Anda. 1 Kamu yang Korintus 4 bodoh. nomor 10 Anda bodoh. Justru kamu yang bodoh. bodoh itu Anda punya. Anda ibu Baluap tahu nggak kalau Tuhan Abda itu gila, tahu nggak? Anda yang bodoh menuhankan orang gila. Saya kedua, saya makan babi itu enak. Makan babi itu enak. Kamu juga di Jawa makan Siapa siapa yang bahas babi? Kamu kan bilang berdua. Siapa yang bahas babi? B2 Kak, saya makan B2 enak. Yang bahas Kalau kamu- babi siapa Tuki? B2 Yang itu kan bahas babi. babi siapa? B2 itu kan babi, Tuki. dasar kamu bodoh. Aku bilang Tuhan kau gila. Kamu punya Tuhan Tuki. Tuhan saya tidak gila. Tuhan Nanti kau gila Tuki. Nanti kamu Tuhan Yesus buat kamu gila, kamu berjalan telanjang. Ya memang dan Yesus gila. Nanti kamu Ya. gila, kamu akan telanjang, mulut kamu itu nanti comot ke belakang. Rambut kamu yang terputar kondek itu, nanti mulut kamu dan mata kamu yang besar seperti serigala itu kamu dihancurkan oleh Yesus Kristus, darah Yesus akan hancurkan. Kamu bodoh. Bego, perempuan yang tidak bermoral, perempuan biadab, perempuan anjing, perempuan santan. Tuhan saya putar Tunggu dulu. Biar kalian tahu, sebenarnya dia tuh masih goceh-goceh, tapi dia gak tahu kalau dia di mute. Assalamualaikum Bunda Esti. Pengacara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kamu Dia ya udah diperangkat kali. Lanjut aja Bun. dia itu goceh-goceh, tapi dia gak tahu kalau dia di mute. Terus Bu, iya. Iya betul Bu, iya. Yesus ya. Iya, Yesus itu memang gila Bu. Markus 3:21.
Apa? Oh ya benar Bu, Yesus mepet di Lukas 11:27. Oh itu kemanusiaan. Lalu sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak dia mati lalu dibangkitkan, Roma 14:9. Ya. Tapi di mana datanya kalau Yesus itu menciptakan langit dan bumi, Bu? Saya nggak pernah dengar itu. Saya nggak pernah. Perjanjian lama nggak ada Yesus, Bu. Yesus itu ada di perjanjian baru. Oh, Yesus adalah Elohim. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu. Kalau Yesus adalah Bapa, berarti pada saat Maria mengandung Yesus mengandung Bapa dong, Bu. Kemanusiaan. Lah, iya, Yesus itu kan manusiaan. Terus kan Bapa. Nah, pada saat Maria mengandung Yesus pasti mengandung Bapa. Nggak konsisten Ibu ini. Jangan gitulah, Bu. Main data kita. Apa? Nggak jelas suara Ibu. Di mana? Kabur dia. Kabur dia. Astagfirullahaladzim. Kabur dia.